Digitalisasi kini menjadi kunci percepatan ekonomi nasional dan penguatan daya saing industri di tengah kompetisi global yang makin ketat. Di Indonesia, transformasi ini tidak hanya terjadi di level korporasi besar, tapi juga merambah sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi. Salah satu pemain utama di balik percepatan ini adalah Telkom Indonesia yang kini bertransformasi menjadi enabler utama ekosistem digital nasional, dan CNBC Indonesia sudah membuat sejumlah berita terkini dari perusahaan pelat merah ini. Inilah salah satu beritanya. Mantap, sebagai perusahaan yang menjadi enabler digitalisasi di tanah air, Telkom mencetak laba 15,78 triliun rupiah. Pendapatan tersebut berasal dari segmen data internet dan IT service sebesar 64,8 triliun rupiah. IndiHome 19,73 triliun rupiah, interkoneksi 7,1 triliun rupiah, SMS fix dan juga cellular voice 6,7 triliun rupiah, serta jaringan dan jasa telekomunikasi lainnya 11,27 triliun rupiah. Berita selanjutnya, untuk semakin memperkuat posisi digitalnya, Telkom baru saja melakukan spin-off unit infrastruktur menjadi PT Telkom Infrastruktur Indonesia atau TIF ya. Langkah strategis ini juga bertujuan agar Telkom lebih fokus dalam mengelola aset infrastruktur digitalnya dan mempercepat inovasi yang mendukung transformasi digital di Indonesia. Ya, beberapa tahun terakhir Telkom ini memang semakin serius bertransformasi dari sekedar perusahaan telekomunikasi menjadi kekuatan digital nasional. Langkah-langkah strategi seperti spin-off bisnis infrastruktur hingga perubahan kepemimpinan dinilai sebagai upaya memperkuat posisi Telkom sebagai enabler utama di digitalisasi industri dan UMKM. Kita bahas lebih dalam bersama dengan Managing Editor CNBC Indonesia, ada Mas Demis Gosta dan juga Mas Ai Hidayah, Mas Ai Ahmad Hidayah. Halo, selamat siang Mas Ai dan juga Maria. Mas Demis, apa kabar? Sehat? Sehat ya. Kita mulai dari Mas Demis dulu nih ya. Kita bicara soal Telkom yang kini tidak hanya bicara konektivitas, tapi ternyata juga teknologi digital. Nih, bagaimana Anda melihat arah baru Telkom ini sebagai digital enabler di Indonesia? Sebenarnya yang dibawa sama Dewan Direksi yang baru di Telkom adalah perubahan utamanya, mereka menggeser dirinya tadinya sebagai, mereka nyebutnya operating holding, sekarang bergeser menjadi strategic holding. Jadi yang tadinya Telkom itu mengoperasikan perusahaan, jadi ya narik kabel, bangun kabel, sedikit demi sedikit mereka menjelma menjadi holding yang hanya ya semacam strategi aja lah, semacam kayak wasit mengatur, dan nanti anak-anak usahanya di bawah akan mengoptimalkan aset mereka untuk mendatangkan keuntungan. Sebenarnya kan udah mulai dilakukan dari zaman sebelumnya dengan namanya five bold move itu. Pertama misalnya yang IndiHome tadinya di Telkom diserahkan ke Telkomsel, artinya sekarang bisnis konsumer mereka semua ada di Telkomsel. Terus yang tower yang tadinya di Telkom sekarang udah di Mitratel, dan Mitratel itu udah di spin off dan udah di IPO. Nah, berikutnya arahnya akan ke sana yang mereka nyebutnya sebagai unlocking value. Jadi semua aset-aset Telkom itu nanti value-nya akan dibikin setransparan mungkin dan diserahkan kepada shareholder nih. Yang tadinya value dengan aset segini nggak ketahuan nih dapatnya berapa. Dari Telkom arahnya mau ya asetnya ini sama mereka mau dipisah-pisahin. Dan dari aset itu akan diusahakan mendatangkan return sebanyak mungkin. Berarti bisa jadi ini seperti langkah yang dilakukan ke Mitratel juga gitu ya? Iya. Tujuannya kayaknya mungkin ke arah sana sepertinya ya Mas Demis ya. Nah, kita ke Mas Ai nih. Mas Ai, kalau dilihat dari sisi pasar, investor ini kan kayaknya responnya positif ya dalam transformasi Telkom ini. Dalam 6 bulan terakhir aja kita lihat ya saham Telkom ini naik hampir 25% ternyata. Nah, apa faktor utamanya nih yang cukup mensupport kenaikan ini nih Mas Ai? Iya, sekarang ini kan industri telekomunikasi itu menjadi salah satu pilar penting pertumbuhan ekonomi ya, karena memang dari tahun ke tahun pertumbuhan dari industri telekomunikasi juga cukup baik gitu ya. Dengan adanya aksi korporasi tadi Demis bilang ya, spin-off Telkom Infrastruktur gitu ya, harusnya memang secara perusahaan tumbuhnya akan makin bagus lagi, karena memang akan nanti ada fokus bisnis yang lebih baik lagi di infrastruktur yang tentunya akan unlocking value dari bisnisnya itu sendiri ke depan gitu ya.
Dan dengan adanya fokus di masing-masing unit bisnisnya ini tentu akan membuat kinerja Telkom menjadi lebih kencang lagi gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat lebih dalam gitu, memang ini tipikalnya adalah untuk investasi yang jangka panjang gitu ya, bukan yang dalam kurun 1-2 bulan langsung terlihat gitu. Namun kalau kita tarik jangka panjang, ya memang industri telekomunikasi ini mungkin salah satu sektor yang menarik untuk menjadi value investing di pasar saham ya. Kalau kita cermati lebih dalam lagi, apakah kenaikan saham ini juga mencerminkan optimisme terhadap transformasi bisnisnya Telkom gitu ya? Walaupun sifatnya mungkin masih nanti gitu ya jangka panjang, jadi ini semacam euforia jangka pendek justru malah Mas Ai. Iya, karena memang di pasar saham biasanya investor tuh bereaksi lebih dulu gitu terhadap apa yang akan diprediksi terjadi di masa yang akan datang gitu. Nah, kalau reaksinya positif, berarti dari sisi investor itu melihat mungkin potensi ke depannya secara jangka panjang ini bakal baik gitu bagi perusahaan, dalam hal ini bagi Telkom itu sendiri gitu ya. Nah, respon positif dari investor ini menunjukkan bahwasannya memang ada optimisme kalau saham Telkom atau mungkin kinerja Telkom akan makin bertumbuh lebih baik lagi ke depan gitu. Nah, ini memang baru awal ya, langkah spin-off ini baru awal, masih akan kita lihat ke depannya seperti apa perjalanannya. Tapi paling tidak awalnya starting point-nya udah dilihat positif oleh investor gitu. Iya, baru memulai saja reaksinya sudah sangat baik ya dari pasar ya. Kita lihat nih Mas Demis, dari sisi transformasi ini kan termasuk pembentukan PT Telkom Infrastruktur Indonesia atau TIF ya, atau TIF ya. Dari perspektif teknologi sendiri Mas Demis, seberapa penting sebenarnya spin-off ini bisa memperkuat layanan digital dan juga data centernya Telkom? Oke. Telkom menyebut, mereka ngasih brandnya Infranexia. Jadi sebenarnya ini kan kelanjutan dari Mitratel ya. Kalau Mitratel itu bisnisnya Telkom yang ngurusin pertama tower dan fiber optik dari ke tower, namanya dari fiber to tower. Sisanya itu kabel Telkom yang ada di dalam negeri, semuanya nanti akan diserahkan ke Infranexia. Artinya apa? Pertama, semua fiber optik yang di jalan, fiber optik ke rumah, terus fiber optik yang dasar laut di Indonesia itu nanti asetnya akan diserahkan ke Infranexia. Tujuannya apa? Adalah karena ini aset Telkom yang paling besar mungkin. Kalau nggak bocorannya katanya secara ketika akuisisi nilainya itu 130 triliun. Tapi tentu setelah itu ada amortisasi, depresiasi, jadi sekitar kayak 90 triliun. Nah, nilainya sendiri itu masih belum kelihatan nih berapa nih. Karena selama ini Infranexia itu fungsinya supporting. Jadi kan ada yang namanya Telkomsel. Jadi Telkomsel butuh, atau IndiHome, dia butuh kabel kemana, yang ekspansi ini, si Infranexia ini sebagai supporting. Jadi dia manage service lah. Asetnya punya Telkom yang mengelola si Infranexia. Yang kebayang adalah ketika nanti si Infranexia ini akan di-push untuk nyari profit, pelanggannya nggak cuma Telkomsel dong. ISP di Indonesia itu ada sekitar 3.000. Dan saat ini pun mereka juga ada service ISP lain gitu. Jadi saat ini tahapannya udah asetnya kayaknya 60% udah diserahkan. Kecuali kabel bawah laut itu udah diserahkan ke Infranexia, nanti di RUPS itu akan disetujui untuk di spin off asetnya itu. Nah, dari sini ya valuasinya bisa dipikirkan sendiri sih, perusahaan ini prospeknya akan seperti apa. Akan seperti apa dan sebesar apa begitu ya. Ini mungkin bisa dibayangkan juga nih para investor untuk melihat kondisi Telkom next. Tapi kan kita tahu nih ya Mas Ai, kalau kita bicara restrukturisasi atau spin-off ini kan waktunya butuh waktu untuk ada hasil. Tadi kan Mas Ai bilang dibikin sekarang, tapi mungkin hasilnya juga nggak immediately, nggak instan. Nah, dari kacamata pasar modal, langkah Telkom ini akan menciptakan value baru atau justru resiko baru bagi investor? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ini kan memang kalau dari awalnya memang starting point-nya memang dilihat sudah positif oleh investor gitu ya. Tapi terlepas dari sisi positif itu memang resiko tetap pasti ada gitu ya. Namun kalau kita lihat di sini kan prosesnya masih berlangsung ya. Tadi Demis juga bilang mungkin nanti akan butuh persetujuan RUPS dulu, nanti juga pasti ada proses untuk restrukturisasi di dalam dulu, Telkom infrastrukturnya. Kalau saya nggak salah ingat gitu ya, mungkin proses ini akan selesai di first half 2026 gitu ya. Jadi mungkin perusahaannya baru bisa beroperasi di second half 2026. Jadi kalau kita lihat atau mau tahu seberapa worth gitu ya, mungkin butuh waktu ya at least 1-2 tahun ke depan gitu ya.
Namun dengan adanya fokus bisnis yang lebih baik lagi gitu ya, dengan adanya spin-off ini, harusnya sih bisa menjadi sumber revenue stream baru ya buat Telkom, dan tentunya nanti ke depan juga dia sebagai strategic company juga bisa lebih memaksimalkan gitu ya unit-unit bisnis yang ada di bawahnya dia gitu. Oke, baik. Nah, kalau dari Mas Demi sendiri melihat restrukturisasi atau berbicara mengenai spin-off ya, ini kan tujuannya agar entitas kan lebih fokus dan juga lebih lincah. Nah, menurut Anda nanti TIF ini akan sebesar apa sih begitu ya? Walaupun tadi sudah ditantang oleh Mas Demis bahwa silakan hitung aja sendiri nih valuasinya berapa gitu ya, respon pasar juga sudah mengarah ke sana, tetapi bayangannya sendiri seperti apa, Mas Demis? Kalau Telkom kan, Telkom bahkan beberapa kali dan Reksa bilang Telkom ini selama ini dinilainya adalah berdasarkan kinerja Telkomsel. Jadi bahkan Telkom itu adalah Telkomsel plus lain-lain. Bahkan ada yang bilang justru Telkom itu Telkomsel minus lain-lain gitu. Karena ya cash cow-nya itu Telkomsel, yang lainnya tanda tanya. Dengan adanya Infranexia ini, kayaknya yang diharapkan Telkom adalah ya Telkom dilihatnya adalah ini asetnya sebanyak ini, plus lain-lain ya harapannya bahkan mereka berharap ya Infranexia akan menyumbangkan pendapatan seperti Telkomsel menyumbangkan pendapatan. Artinya ya, dan itu nanti tahapannya akan terus berlanjut. Jadi aset Telkom kan selain fiber optik masih banyak, masih ada satelit, terus juga ada sumber daya manusia, ada data center, ada layanan. Jadi mungkin dibayangkannya adalah ketika nanti semua aset-aset itu semua dipisahkan dan semua aset itu nanti jadi perusahaan baru dan dipush untuk menghasilkan revenue masing-masing gitu. Jadi nggak lagi semuanya ngumpul jadi satu. Yang bisa dilihat adalah investor adalah nanti berarti tantangannya dari Telkom itu sendiri. Gimana caranya menyajikan ini ke investor biar menilainya lebih gampang gitu secara laporan keuangan. Oke, nah Mas Ai, kalau kita bicara tren investasi di sektor telekomunikasi dan digital nih ya saat ini ya, apakah Telkom memang masih menjadi benchmark utama di antara BUMN dan perusahaan teknologi lainnya? Kalau di Indonesia rasanya ya Telkom merupakan salah satu pemain utama ya, dan mungkin salah satu yang terbesar lah gitu, yang bisa dijadikan benchmark untuk sektor telekomunikasi gitu ya. Dan kedepannya memang potensi sektor telekomunikasi kalau saya lihat memang cukup bagus gitu ya. Ada beberapa emiten telekomunikasi yang memang kecil-kecil yang di bawahnya Telkom juga sekarang sudah banyak yang menggeliat juga gitu ya. Jadi memang kalau memang tadi benar gitu ya manajemennya untuk memaksimalkan potensi bisnis yang ada dari aset-asetnya ini dan growingnya bisa lebih baik lagi, tentu ini akan berdampak positif kepada Telkom sebagai grup itu sendiri. Dan biasanya investor juga akan melihat seperti itu. Jadi aset ini kan kalau memang tidak bisa dimonetize secara maksimal, tentu akan menjadi pertanyaan gitu ya buat investor. Tapi dengan adanya spin-off aksi korporasi ini dan juga berusaha untuk dimaksimalkan aset di luar Telkomsel, misalkan tadi seperti Demis bilang, ini akan membuka mata investor bahwasannya ya Telkom itu nggak hanya Telkomsel gitu, tapi ada bisnis-bisnis lain yang ternyata juga menyumbangkan revenue stream cukup besar gitu dan juga bisa berdampak positif secara kinerja keuangan buat Telkom Group itu sendiri gitu. Oke, ini bisa sebagai pemegang juga karena ternyata dari sisi industrinya, dari sisi besarnya juga ini perusahaannya cukup besar begitu ya dan cukup dominan di Indonesia. Nah, kita lihat selain infrastruktur nih, Telkom juga banyak masuk ke solusi digital ya, Mas Demis ya, dan AI untuk sektor industri. Apa sebenarnya potensi terbesar yang bisa dioptimalkan agar ya Telkom ini tidak hanya jadi penyedia, tapi benar-benar jadi katalis ekosistem digital nasional? Sebenarnya keunggulannya mirip-mirip sih, karena kan misalnya Telkom itu kan punya perusahaan data center yang kecil-kecil namanya Newcentrix kalau nggak salah. Begitu orang di daerah konektivitasnya udah pakai Telkom atau Telkomsel, ditawarkan data center udah pakai data center Telkom juga. Ini artinya kan dari hulu ke hilirnya kan, udah pakai Telkom, ya udah sekalian deh solusi AI-nya pakai Telkom atau solusi digitalnya pakai Telkom. Rule of thumb-nya itu kalau nggak salah kebanyakan perusahaan konglomerasi besar itu mereka revenue dari B2B-nya itu 30%. Sekarang Telkom kalau nggak salah cuma masih tinggal 10% kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya mereka bisa memaksimalkan konektivitas mereka, istilahnya mereka udah tahu lah kliennya siapa, dan itu mereka top up dengan service-service lainnya, service IT yang mereka buat khusus. Karena service IT itu kan
customize ya, nggak satu terus dijual ke semuanya. Nah, dengan list klien dan list penggunanya mereka udah banyak ini, harusnya mereka bisa memaksimalkan di sana. Oke, ini sangat-sangat menarik gitu ya, mengenai plan besarnya begitu ya dari sisi Telkom. Tapi kita lihat seperti apa nanti langkah Telkom ini tampak saling menguatkan gitu ya. Namun belum tentu ini transformasi sebesar ini juga sangat bergantung pada arah kepemimpinan dan strategis bisnis jangka panjang ya. Di segmen berikutnya kita akan bahas lebih jauh soal masuknya ada Dian Siswarini sebagai CEO dalam jajaran pimpinan dan bagaimana Telkom bisa benar-benar mengakselerasi digitalisasi untuk UMKM di seluruh Indonesia. Tetaplah menyaksikan Editor's View CNBC Indonesia.